Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ngopi, kembali lagi di program Espresso TV SMA Negeri 1 Soko. Kita bertemu kembali di program Siniar Ngopi, ngobrol santai penuh inspirasi. Pada episode kali ini menjadi bagian dari rangkaian Festival Ramadan yang diselenggarakan oleh tim Double Track SMA Negeri 1 Soko. Pada episode kali ini kita akan ngobrol santai namun inspirasi bersama narasumber hebat kita, Bapak Nurul Aldo SPD selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum. Beliau akan berbagi cerita pengalaman dan motivasi yang pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi, simak dan nantikan ngobrol seru kita kali ini bersama Bapak Aldo. Oke, langsung saja. Selamat datang, Pak. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, izin bertanya, Ya, bagaimana latar belakang Bapak? latar belakang pendidikan, Iya. ya mungkin untuk latar belakang pendidikan, saya mulai mengenyam pendidikan di Desa Prambanan Gayang, mulai dari TK, MI, itu dari Desa Prambanan Gayang, setelah itu melanjutkan di eh, SMP Negeri 1 Soko, setelah itu ke SMA 4 Bojonegoro, setelah itu ke perguruan tingginya di Universitas Negeri Malang, jurusan pendidikan geografi. Jadi, sih Pak, di luar pekerjaan sih yang Bapak lakukan? Ya. Selain di sekolah, untuk mengisi kegiatan-kegiatan luang, utamanya kalau di rumah itu lebih banyak membaca. Membaca tidak hanya buku, kalau saya memanfaatkan media yang ada, misalnya itu kalau di Google itu biasanya berita-berita. Tujuannya apa? Untuk tetap mengasah otak agar tetap kita bisa kritis, tidak tidak apa ya, tidak kaget dengan informasi yang beredar. Dan itu pun saya pesan juga ke anak-anak, manfaatkan media yang ada, terutama di Google itu sangat bermanfaat sekali. Izin masuk ke sesi Ya. pertanyaan. Bagaimana perjalanan hidup Bapak sampai di posisi sebagai wakil kepala sekolah? Ya, langsung di SMA ya. Saya masuk pertama kali di SMA itu di 2007. Lulus kuliah 2007, setelah itu ada SMA Soko. Dulu itu SMA Soko masih satu atap dengan SMA Parengan di tahun 2006. Di tahun kedua saya masuk 2007, saya masuk karena pada saat itu jumlah guru sangat terbatas dan kita masih numpang di SMP Negeri 1 Soko, terutama dulu itu terbatas di guru laki-laki dan saya menjadi salah satu guru laki-laki, dan kebetulan pada saat itu kepala sekolahnya mengajak saya untuk mengerjakan tugas-tugas di kepala sekolah. Akhirnya dipercaya untuk membantu di kurikulum pada saat itu. Ya. Setelah itu, setelah kurikulum beberapa tahun mungkin sampai kepala sekolahnya Pak Edi, saya mungkin ganti dengan Bapak Ibu yang lain. Setelah itu di kepala sekolah Pak Cito, masuk di manajemen lagi di sarana prasarana. Setelah itu ganti kepala sekolah Pak Joko, masuk di tim kurikulum lagi sampai dengan kepemimpinan Ibu Sumarni masuk di tim kurikulum. Jadi, gitu. Momen paling berkesan atau titik balik yang membuat bersemangat untuk terus berkarya di dunia pendidikan? Untuk saya fokus di dunia pendidikan, ini awalnya menjadi cita-cita saya. Menjadi guru itu adalah cita-cita karena saya melihat bapak atau orang tua saya menjadi guru dan saya termotivasi menjadi guru, dan itu sudah saya cita-citakan sejak SMA. Dan ketika lulus SMA saya mengejar di jurusan-jurusan yang pendidikan. Setelah itu dengan berbagai macam upaya akhirnya masuk di Universitas Negeri Malang, dan sampai sekarang alhamdulillah cita-cita menjadi guru tercapai. Kan setiap perjalanan pasti ada Iya. tantangannya dalam hidup, dan bagaimana Bapak mengatasi Tantangan terberat di dunia pendidikan menjadi guru. Ya. Untuk tantangannya tetap waktu, karena kita juga punya tanggung jawab di rumah dan di sekolah. Itu adalah tantangannya, karena mungkin di sekolah ada tugas yang harus selesai hari ini, di rumah juga ada kegiatan, ada tanggung jawab juga. Itulah tantangan yang mungkin yang harus kita hadapi seperti itu. bagaimana Bapak membagi waktu antara
pekerjaan di pendidikan dan juga di kehidupan pribadi Bapak? Ya, karena saat ini saya sebagai ASN itu terikat dengan aturan dan undang yang mana harus mengutamakan kepentingan negara. Saya harus mengutamakan di sekolah dulu, saya memberikan pengertian di rumah. Kecuali emergensi, misalnya sakit dan sebagainya, itu baru di rumah. Tapi tetap mengutamakan di sekolah dulu. Seperti itu. Apakah ada momen di mana Bapak itu ingin menyerah? Apakah Bapak menemukan kekuatan dalam perjuangan itu? Kalau bukan menyerah, selama ini belum. Tidak ada. Semoga tidak ada kata-kata menyerah. Karena kita tetap harus berjuang sampai dengan selama kita masih punya nyawa, kita harus tetap berjuang. Untuk titik menyerah, alhamdulillah, semoga tidak pernah. Selama berada di dunia pendidikan, Bapak ada pengalaman nggak? Kisah apa? Ya, awalnya dulu saya memandang siswa itu sama, muridnya sama. Terus dalam perjalanannya menemukan beberapa karakter siswa itu berbeda. Dan misalnya dulu pernah itu, kalau sekarang kan berbeda dengan dulu. Kalau dulu di awal-awal berdiri SMA, itu anak-anaknya kan karakternya berbeda dengan sekarang. Ya, eh, setelah beberapa tahun saya melihat karakteristik siswa yang dulu saya anggap sama, ternyata kita harus melakukan perlakuan yang berbeda. Kita lihat ternyata dari rumah itu kelihatannya siswa itu baik-baik saja, ternyata di rumah itu banyak banyak masalah dan sebagainya. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Seperti itu kita harus melakukan hal berbeda, kita harus melihat latar belakangnya seperti apa, baru kita melakukan tindakan yang sesuai dengan tersebut. Seperti itu. Prinsip nilai hidup yang selalu pegang dalam menjalani peran sebagai wakil. Kalau sebagai kepala sekolah ya kita harus tegak lurus dengan pimpinan, kita harus menjalankan apa yang diinstruksikan selama itu sesuai dengan koridor atau tupoksi saya. Kita harus tegak lurus, kita harus tanggung jawab, seperti itu. Jika Bapak bisa kembali ya, Bapak akan mengambil jalan yang berbeda itu saat ini dan mengapa? Kalau saya tidak pernah menyesali apa yang sudah saya lakukan di masa lampau, dan kalau kembali ke masa lampau, artinya ya tidak banyak perubahan karena saya sudah melakukan yang terbaik di masa lalu sampai sekarang ini. Tadi kan Bapak bilang kita harus memperlakukan siswa itu mencari tahu latar Ya, belakang yang terlebih dahulu. Pesan Bapak untuk siswa-siswa yang saat ini tuh merasa sedang putus asa dan kehilangan semangat untuk menggapai cita-citanya. ini harus berjuang, jangan menyerah. Suatu saat pasti akan tercapai cita-citanya. Bagaimana peran keluarga, guru, dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang lebih Maksudnya? jadi peran keluarga bagi siswa-siswi itu, bagi Bapak juga dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Keluarga sangat vital sekali terhadap perkembangan siswa, terutama untuk support, memotivasi, mendukung dalam hal apapun, itu sangat support sekali karena pendidikan tidak bisa diserahkan secara mutlak kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Dibutuhkan peran serta orang tua atau wali untuk ikut mengawal, mendampingi anak-anak. Seperti itu. Keluarga besar SMA Negeri Sukoharjo. Baik. Pesannya ada banyak, sedikit saja. Berikan yang terbaik untuk sekolah kita tercinta, karena ketika kita melakukan yang terbaik saat ini akan menjadi cerita indah nanti pada saat kita sudah tidak di sekolah ini lagi. Saja. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan berbagi banyak pengalaman bersama kita. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung episode. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Saya Louis izin pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, ngobrol santai penuh inspirasi.